Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Berbahasa Berliterasi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Jadi, di KD 4.2 yaitu menyajikan data, gagasan, dan kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana petasan di daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, karena kemarin itu sebelum kita menulis kita sudah mempelajari apa itu struktur dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, jika kamu belum memahami atau belum melihatnya karena mungkin belum mengikuti pembelajaran, kamu bisa melihat video sebelum ini gitu pada channel Berbahasa Berliterasi. Dan kemudian untuk tujuan itu menyajikan teks deskripsi. Itu ya. Nah, untuk mengetahui selanjutnya, silakan simak video ini sampai habis. Nah, ada beberapa tahapan menulis teks deskripsi. Ini menurut Bruno ya, mengatakan bahwa ada 4 tahap, yakni tahap persiapan, kedua penulisan draft dan penulisan teks, dan ketiga itu tahap revisi atau meneliti teks, dan terakhir adalah tahap publikasi teks. Jadi itulah tahapan dari memproduksi sebuah teks atau menulis deskripsi. Nah, kita lanjut kepada tahapan seperti di masing-masing tahapan itu ada lagi langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama itu untuk tahap persiapan, kita dituntut untuk mampu menetapkan topik teks deskripsi yang pertama kali ya. Nah, seperti tema. Nah, tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Jadi penulis harus menentukan tema teks deskripsi. Tema apa? Akan lebih baik jika tema yang ditetapkan itu bersifat jelas, seperti laki-laki tua penjual kapok yang lebih berusaha. Jadi kan memang lebih spesifik, temanya itu lebih jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah tetapkan tujuan teks deskripsi. Menetapkan tujuan atau penulisan teks deskripsi pada dasarnya adalah menetapkan khalayak atau siapa yang diharapkan akan membaca tulisan kita. Perbedaan khalayak pembaca atau sasaran akan mengakibatkan perbedaan isi, penggunaan bahasa, dan kita termasuk merumuskan judul. Misal, tujuan teks deskripsi kita kali ini adalah seluruh kalangan pembacanya adalah anak-anak atau seluruh kalangan pembacanya anak, remaja, dan orang tua. Jadi tujuan dari teks deskripsi kali ini adalah untuk memberikan pengajaran kepada anak-anak, remaja, dan orang tua bahwa berusaha dengan gigih demi mencari nafkah, tidak mengenal usia. Untuk yang temanya laki-laki tua penjual kapok yang gigih berusaha gitu. Kemudian yang cara yang ketiga setelah kita menentukan tujuan tadi ya, tujuan kita untuk apa ditujukan. Yang ketiga adalah kita menetapkan amanat teks deskripsi. Menetapkan amanat teks deskripsi. Nah, amanat itu merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang tidak disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karya. Nah, amanat itu tersirat di balik kata-kata yang disusun dan juga berada di balik tema. Cara menentukan amanat adalah dengan cara melihat tema dan siapa tujuan pembaca tulisan kita. Seperti tadi itu kalau temanya adalah laki-laki tua penjual kapuk yang juga berusaha, berarti amanatnya adalah usia. Berusaha itu tidak mengenal usia. Jadi selagi kita masih punya umur panjang, kita harus berusaha. Mungkin ya itu. Jadi ini kalau kelayaknya kan segala usia gitu ya.
Terus kita yang terakhir untuk tahapan persiapan adalah tahap menetapkan judul dari teks deskripsi itu sendiri. Nah, tema itu bisa jadi judul, tapi langkah baiknya carilah judul yang lain gitu ya. Contoh nih, judul merupakan unsur yang penting. Ibarat tubuh, judul adalah kepala, wajah, atau muka seseorang. Melalui judul kita mengetahui gambaran umum tentang isi cerita. Judul juga mencerminkan penulis selain isi karangan. Jadi dari judul itu ditampilkan penulis. Jadi dari judul yang ditampilkan oleh penulis, pembaca akan menduga bagaimana kepribadian penulisnya. Contoh, judul teks deskripsi dengan tema yang tadi itu kita jadikan sepenggal kisah penjual tepung. Nah, pada tahapan ini judul ditetapkan cukup secara kasar saja. Judul teks deskripsi secara final akan ditentukan setelah tahap merevisi teks. Jadi itu hanya judul-judul di awal saja gitu. Tapi kalau misalkan ketika kita sudah sampai ke revisi, nanti itu bisa kita ganti lagi judulnya apa, ya kan? Nah, itu untuk tahap persiapan ya. Nah, setelah itu adalah tahap penulisan draft dan penulisan teks ya. Bedanya draft dan teks sama ya. Kalau draft itu belum dipublikasi, berarti teks yang diketik itu masih jadi draft. Tapi kalau udah dipublikasi berarti sudah menjadi teks yang baik untuk dibaca dan dipublikasi. Pada tahap ini penulis terlebih dahulu membuat draft atau kerangka tulisan ya. Tahap kedua adalah pengembangan kerangka menjadi sebuah tulisan utuh. Nah, kedua langkah tersebut seperti ini. Yang pertama kan kita menyusun kerangka teks deskripsi. Jadi ini dinyatakan bahwa jika sudah disusun kerangka yang baik, berarti kegiatan yang sekarang itu 30% sudah diselesaikan. Nah, kerangka dalam teks deskripsi ini bisa juga selain dari topik, tujuan, tema, dan judul tadi, wawasan penulis pun juga penting ya untuk ini. Tapi jika kita harus berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan pada teks deskripsi, berarti pada bagian ini kita bisa menentukan kerangka sesuai dengan struktur teks deskripsi itu sendiri. Contohnya yang pertama, kan kita sudah mengetahui bahwa struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Dalam hal lain artinya adalah jika kamu menulis teks deskripsi, minimal itu 3 paragraf sudah menjadi kerangka kamu. Kerangka yang pertama adalah bagian identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga adalah simpulan dan kesan. Nah, itulah yang nanti akan menjadi draftnya. Dan silahkan dicari wawasan-wawasan mengenai apa sih tema yang sudah kamu tentukan tadi di awal, kemudian kamu isi sesuai dengan kerangkanya yang sesuai dengan struktur tadi. Nah, itu dia, kita tulis. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan kerangka teks deskripsi. Nah, mengembangkan kerangka ini bisa dilakukan dengan menambah kalimat pendukung dan meleburkan ide yang ditulis di kerangka teks. Kemarin itu sudah mengatakan bahwa minimal dalam satu paragraf itu ada bagusnya ada 1 kalimat utama dan 2 kalimat penjelas, jadi ada 3 kalimat dalam 1 paragraf. Nah, untuk hal ini sepertinya terlalu sedikit dalam teks deskripsi. Alangkah lebih baiknya ditambahlah untuk kalimat dalam 1 paragraf, karena semakin banyak informasi yang kamu berikan tentu akan akan mewujudkan dari tujuan kita menulis teks deskripsi itu sendiri, yaitu memberikan informasi, kan? Nah, selanjutnya adalah langkah yang ketiga, ini tahap merevisi atau mengedit teks. Dan Konstitusi Bahasa Indonesia ini revisi atau penting ya, ini berarti menyiapkan naskah siap cetak atau siap untuk diterbitkan dengan memperhatikan segi sistematika, pengujian, isi, dan bahasa. Ini menyangkut ejaan, diksi, dan strukturnya. Dengan demikian, kegiatan menyusun atau editing adalah memeriksa tulisan sebelum diterbitkan, baik dari segi penyiapan, isi, maupun bahasanya. Jadi akan dilihat lagi aspek-aspek yang perlu diperhatikan, apalagi untuk tujuan kita pada penulisan teks deskripsi ini dia harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi ketika ada ciri atau kaidah kebahasaan dari teks deskripsi yang 9 itu yang kita pelajari pada minggu sebelumnya atau pada video sebelumnya, nah itu harus disesuaikan lah nanti di tulisan kamu. Jadi harus ada ke-9 ciri bahasa itu kalau bisa ya. Kalau bisa, bukan kalau bisa, memang harus seperti itu. Karena kita
supaya tujuannya tercapai, yakni menyajikan teks deskripsi sesuai dengan struktur dan ciri kebahasaannya. Nah, itu dia. Nah, penyuntingan ini bertujuan untuk menyempurnakan suatu karangan dan mengurangi kesalahan yang mungkin ada dalam karangan tersebut. Dalam kegiatan kewartawanan, contohnya nih, penyuntingan ini merupakan tanggung jawab redaksi. Wartawan yang baik sebelum menyerahkan hasil tulisannya pada redaksi akan menyunting terlebih dahulu pesan. Nah, itu juga dengan penulis. Ketika kita menulis sesuatu ya, kita sebelum memberikan kepada editor, nah itu alangkah lebih baiknya kita sendiri yang membaca lagi tulisan kita itu, karena banyak orang yang ketika sudah menulis ya sudah biarkan saja, dan pada akhirnya nanti ketika orang mengkritik, ada juga kita tidak menerima kritikan itu, ujung-ujungnya jadi penyesalan, istilahnya kayak merasa dipermalukan, ada juga ya. Tapi sebelum hal itu terjadi, lebih baik kita yang menjadi editor dari tulisan kita sendiri. Kita baca berkali-kali, ketika kita merasa sudah bagus, lalu nanti ketika dipublikasi dan kemudian dikritik oleh orang, jadi kita merasa bahwa memang kritikan itu adalah kritikan yang membangun, karena memang kita sudah berusaha sebaik mungkin, tapi masih juga ada kritikan itu tidak masalah, gitu ya. Yang ketiga adalah tahap keempat adalah tahap publikasi teks. Pada tahap publikasi ini adalah dimana penulis mengenalkan tulisan ke layak umum. Publikasi teks dapat dilakukan dengan cara memajang tulisan di majalah dinding atau menerbitkan di media cetak. Publikasi teks deskripsi berguna agar tulisan penulis dapat dinikmati oleh pembaca. Secara keseluruhan ada 8 langkah yang harus dilakukan dalam memproduksi teks deskripsi. 8 langkah tersebut yaitu merancang, menetapkan tema, kemudian merumuskan tujuan, merumuskan amanat-amanat, menentukan judul, membuat kerangka alur cerita, mengembangkan kerangka menjadi tulisan yang dan revisi dan kelapan publikasi. Nah, ini adalah serangkaian kesimpulan dari langkah-langkah yang ada ya, dari tahapan 4 tahapan kita pecah menjadi 8 langkah. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk publikasi sekarang itu selain dari ada publikasi secara majalah dinding atau media cetak, itu bisa juga melalui media online. Seperti nanti ada kamu mau di blog kah itu, atau mau di WordPress kah itu, atau mungkin kita mengirim di media online. Nah, itu bisa nanti pelajari bagaimana cara mempublikasikan. Nah, itulah dia materi kita mengenai langkah-langkah menulis teks deskripsi. Ibu harap kamu ingin mencoba menulis. Karena apa? Karena ketika kita bisa menuliskan sesuatu ya, nah itu akan menjadi skill tersendiri. Apapun nanti yang kamu sukai, apapun nanti mata pelajaran apapun yang kamu sukai, kalau kamu sudah bisa menuliskannya, itu akan berguna bagi kamu di kemudian hari. Karena kita sebagai pelajar tidak akan terlepas dari kegiatan tulis menulis. Oke, Nanda.